Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction hari ini. Semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, kali ini aku melihat satu video yang berjudul Orang Jepang betah tinggal di Indonesia. Orang Indonesia dipandang baik dan santai. Oke, langsung aja kita lihat videonya ya. Banyak orang Indonesia yang suka mengeluh dengan berbagai problematika kehidupan di negeri ini. Mulai dari korupsi, infrastruktur yang tidak memadai, hingga masalah transportasi. Di tengah kondisi yang seperti ini, ternyata banyak orang Jepang yang justru betah tinggal di Indonesia. Apa yang dilihat orang Jepang dari Indonesia sehingga membuat orang Jepang merasa nyaman tinggal di Indonesia? Betah ya di Indonesia. Indonesia mudah ditinggali. Meski Indonesia banyak kekurangan, namun kondisinya tidak terlalu mengecewakan. Dari hiburan, kehadiran TV kabel yang menghadirkan beberapa channel Jepang membuat orang yang berada di Indonesia merasa seperti tinggal di negaranya sendiri. Selain itu, kehadiran perusahaan Jepang juga memunculkan banyak komunitas orang Jepang di Indonesia. Banyak acara-acara TV Jepang ya. Jika mereka merasa kesepian dan ingin bertemu sesama orang Jepang, mereka bisa berkumpul di komunitas Jepang itu. Hubungan Jepang dan Indonesia sangat baik. Ya di Indonesia. Meski bekas jajahan, hubungan antara Indonesia dengan Jepang sangatlah baik. Ini berbeda dengan beberapa negara yang masih memiliki dendam dengan Jepang. Bagaimanapun, ada alasannya juga kenapa Jepang dianggap negara penting oleh Indonesia. Berarti Indonesia bukan dari segi pendidikan, ya? ekonomi, dan teknologi, Jepang sudah melesat cepat ke atas. Indonesia yang masih berkembang harus menjalin kerjasama agar bisa menjadi negara maju juga. Sejak dulu, kerjasama antara Indonesia dan Jepang terjalin sangatlah baik. Bagaimana tidak, di antara sekian banyak produk di rumah kita, di kampus, kantor, mobil dan motor yang kita temui di jalanan, hampir semuanya produk Jepang. Rata-rata memang buatan Jepang. Dengan kata lain, selain Indonesia membutuhkan Jepang, Jepang memandang Indonesia adalah negara penting bagi mereka. Selain itu, dari segi budayanya, karena sama-sama negara Asia, nilai dan etika ketimurannya kental. Jadi, tidak begitu sulit untuk saling berinteraksi, apalagi dalam hal diplomasi dan kerjasama di antara kedua negara. Etika ketimurannya masih kental ya, sama ya. Jepang itu etika orang Indonesia dipandang baik. Kental ya, tradisi ketimurannya. Orang Indonesia kalau melihat orang asing, apalagi orang Jepang, suka timbul rasa ingin kenalan, pingin temenan, pingin nolong mereka, dan lain-lain. Mungkin ini disebabkan karena image orang Jepang yang baik dan sopan. Jadinya kita juga nggak segan buat nolong mereka. Apalagi mereka datang ke sini harus menghadapi hiruk-pikuk kehidupan Indonesia yang serba ruwet. Saking baiknya, orang kita kalau tahu dia orang Jepang, langsung ramah sama mereka. Memang ada saja oknum yang suka memanfaatin mereka. Ngeliat dari Jepang, disangkanya punya banyak uang, suka diporotin. Kita sebut saja seperti sopir angkot atau taksi yang tidak pakai argo pas masukin mereka ke mobil. Tapi sebenarnya memang kita suka berteman sama orang asing, apalagi bisa nolong. Dengan nolong bisa memperkuat pertemanan. Apalagi temenan dengan orang asing itu adalah hal yang membanggakan bagi orang Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari. Bener ya. Di antara sekian banyak negara di Asia, bangsa yang paling banyak mempelajari bahasa Indonesia adalah bangsa Jepang. Punya teman orang Jepang. Untuk orang Jepang yang bekerja atau tinggal lama di Indonesia, mereka cukup tertolong dengan bahasa Indonesia yang tata bahasanya mirip dengan bahasa Inggris. Ditambah lagi pelafalan bahasa Indonesia tidak begitu sulit.
Jadi bagi mereka, kalau mau komunikasi dengan masyarakat setempat, mereka belajar bahasa Indonesia dulu. Dan untuk belajar bahasa Indonesia tidak akan sesulit bahasa-bahasa lainnya. Kalau komunikasi sama masyarakat setempat lancar, mau berteman, minta bantuan, atau yang lainnya jadi tidak stres karena banyak bahasa yang Indonesia membantu. dibanding bahasa lain lebih mudah katanya. Makanan Indonesia cocok di lidah orang Jepang. Di Jepang makanan pokoknya nasi, di Indonesia juga sama. Kalau mereka lapar dan ketemu nasi, pasti mereka senang rasanya. Cocok di lidah orang Jepang. Masakan ya. Indonesia Mungkin memang hampir terkenal mirip, dengan ya. rempah-rempahnya. Sedangkan Sama orang nasi Jepang juga, itu ya. lidahnya sensitif. Kalau buat kita, masakan atau makanan yang nggak seberapa pedasnya, Sama-sama bagi mereka makan nasi. itu sangat pedas. Tapi banyak masakan Indonesia yang cocok di lidah mereka kayak nasi goreng dan rendang. Suasana santai. Lidahnya nggak kuat pedes ya, beda. Di Jepang, di mana-mana susah menemukan tempat kerja yang tenang. Di Indonesia, kebanyakan tempat kerjanya santai. Bukan hanya tempat kerjanya saja yang santai, orangnya juga banyak yang santai. Jadi, orang Jepang yang tinggal di sini tidak begitu tegang dan bisa menikmati hidup dengan menjalani rutinitas yang ada. Kerja santai. Banyak peluang berbisnis di Indonesia. Bagaimana Nggak tidak banyak stres peluang gitu ya. bisnis di Indonesia? Mobil, motor, dan alat elektronik yang beredar di Indonesia dikuasai oleh Jepang. Orang Peluang Jepang bisnis memandang banyak. ini peluang buat bisnis. Ditambah masakan Jepang yang sudah menjadi masakan internasional yang dikenal orang-orang Indonesia. Tidak Rata-rata sedikit buatan orang Jepang datang ke Indonesia buat bikin cafe atau Japanese resto. Apalagi sekarang ini, menurut data The Japan Foundation tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang banyak mempelajari bahasa Jepang. Banyak banget emang ya restoran Jepang di Indonesia ya. Banyak sekolah bahasa Jepang yang datang ke Indonesia buat promosi sekolahnya dan menjaring siswa buat sekolah di sana. Langkah lain yang mereka lakukan Berarti adalah sama-sama mereka ya. bikin kantor Orang konsultan Jepang pendidikan di Jepang banyak yang belajar atau bahasa tempat Indonesia. kursusan bahasa Jepang di Indonesia. Benar, banyak ya. Oke. Nah itu dia ya guys ya. Jadi katanya orang Jepang itu memang sangat suka di Indonesia ya. Terutama karena orang Indonesia itu katanya sih baik ya. Tapi baik kok, tadi supir taksi nembak harga sih. Karena memang orang Indonesia itu ya, kalau lihat orang luar, orang bule ya, orang bule itu kan nggak harus yang rambutnya bule yang orang Amerika gitu, tapi orang Jepang pun dibilangnya kan orang bule, orang asing. Itu di pikiran orang Indonesia itu pasti mereka banyak duit gitu ya. Jadi biasanya ya kayak taksi, kayak angkot gitu ya. Oh mungkin kalau Gojek enggak ya, kalau Gojek sekarang kan udah ada tarifnya gitu ya. Mungkin kalau ojek-ojek zaman dulu gitu ya, ditembak itu harganya. Ah, orang Jepang nih banyak duit gitu. Dan juga tadi ya, kalau orang Jepang senang belajar bahasa Indonesia, sebaliknya juga ternyata Indonesia itu negara kedua yang paling menggemari bahasa Jepang gitu ya, yang banyak belajar bahasa Jepang orang-orangnya. Bahkan mereka pun mengadakan kayak pencarian tenaga kerja harus disekolahin gitu di Jepang ya. Kayak biasanya kan banyak juga yang kita kerja di pabrik perusahaan milik Jepang gitu ya, tiba-tiba kita punya prestasi lalu kita disekolahin di sana gitu, menjadi skill tenaga ahli gitu ya, untuk kembali ke Indonesia mempraktekkan gitu ya apa yang udah didapat waktu sekolah di Jepang gitu. Biasanya sih itu kan kontrak gitu ya, terikat kontrak, tapi banyak yang mau gitu karena senang sekali ya kalau bisa kerja di Jepang itu ya, terutama pasti gajinya gede. Oke,
orang Jepang juga sangat suka di Indonesia karena katanya orang Indonesia itu santai gitu ya, santuy. Bahkan makanannya pun hampir sama gitu, sama-sama makan nasi. Cuma bedanya kalau di Indonesia itu lebih banyak bumbu-bumbu rempahnya dan pedesnya itu ya. Orang Indonesia itu paling seneng yang namanya pedes-pedes, sedangkan orang Jepang pedes sedikit aja bagi mereka udah kepedesan banget. Oke ya guys ya, menarik sekali videonya ya. Semoga ini bisa menjalin persahabatan yang lebih antara Jepang dan Indonesia untuk kedepannya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari aku. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.